Halo Sobat 76, selamat datang kembali di Pos 76. Saya doakan agar kalian dan keluarga selalu sehat serta banyak rezekinya. Film kali ini diangkat dari catatan sejarah yang pernah terjadi di masa lalu, di mana film ini menceritakan kejadian di mana saat itu banyak orang-orang yang ingin masuk ke surga dengan cara dihukum mati, sampai-sampai mereka melakukan hal-hal yang di luar nurul hanya untuk mendapatkan tiket masuk ke surga. Oke lah, sebelum lanjut ke alur ceritanya, siapkan dulu cemilan dan minuman kalian, dan kalau sudah siap, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Berlatar di tahun 1750 di wilayah Austria, tepatnya di perbatasan Jerman, terlihat seorang bocil yang sedang berusaha menghibur adiknya yang terus-terusan menangis. Tak lama kemudian, ibu dari anak itu yang bernama Ewa membawa bayinya itu ke suatu tempat tanpa sepengetahuan sang suami. Dengan tatapan kosong, seperti orang yang kehilangan kesadarannya, Ewa membawa bayinya itu menuju ke air terjun, dan sesampainya di sana, inilah yang terjadi. Entah setan apa yang merasuki pikiran Ewa sehingga dia melakukan hal sekeji itu. Sepertinya Ewa melakukan itu bukan tanpa alasan, karena pastinya ada sesuatu di balik semua yang ia lakukan. Kemudian setelah membunuh bayinya itu, Ewa langsung pergi ke gereja untuk melakukan pengakuan dosa. Dan setelah melakukan pengakuan dosa, Ewa pun dieksekusi mati. Singkat waktu, beberapa hari kemudian, scene beralih kepada seorang wanita yang bernama Agnes. Ia sedang membuat mahkota dari bahan tanaman liar untuk ia pakai di acara pernikahannya. Kemudian Agnes diminta ibunya untuk segera bersiap-siap karena sebentar lagi acara pernikahannya akan segera dimulai. Di tengah meriahnya pesta, Agnes terlihat sangat bahagia dinikahi oleh pria bernama Pujo, seorang pria paling kaya di desanya itu. Dan saking kayanya, pestanya pun digelar sampai 2 hari 2 malam. Setelah mereka sah menjadi suami istri, ibunya Pujo atau mertua dari Agnes berharap agar secepatnya bisa menggendong cucu dari mereka. Kemudian setelah pesta pernikahannya selesai, Agnes yang taat beragama, dia sedang berdoa memohon agar secepatnya diberikan keturunan. Святая Матерь Божья, подари мне скорее дитя. Пускай я буду Вульфу хорошей женой. Setelah selesai berdoa, Agnes terlihat sudah siap untuk diaduk-aduk di malam pertama. Namun alih-alih melakukan malam pertama, suaminya justru cuek dan langsung tidur begitu saja. Entah karena kecapean atau ada alasan lain yang membuat Pujo belum mau menyentuh istrinya itu. Nanti kita akan tahu semua itu di akhir film. Keesokan paginya, Agnes yang bangun kesiangan, dia langsung panik dan menyusul suaminya yang sedang berada di danau. Di tengah perjalanannya menuju ke danau, Agnes menemukan sebuah poster yang mengisahkan tentang Ewa, si wanita yang membunuh bayinya, lalu mendapatkan hukuman mati setelah Ewa melakukan pengakuan dosa. Dan para warga mengabadikan jasad Ewa di tengah hutan pinus. Lalu bukannya takut, Agnes malah terlihat biasa saja dan seolah-olah Agnes mengaguminya. Setibanya di danau, Agnes merasa nggak enak karena ia sudah datang terlambat, dan dia pun langsung membantu sang suami dan para warga yang lain yang sedang sibuk memanen ikan di air yang ada danaunya. Это слишком много. Считать не умеешь? Tak lama kemudian, ketika semuanya sedang sibuk bekerja, tiba-tiba mereka mendengar suara lonceng dan mereka pun langsung berdoa masing-masing. Begitu juga dengan Agnes, ia berdoa agar malam ini terjadi pengadukan antara dia dan suaminya supaya ia cepat diberikan keturunan.
Singkat waktu, hari yang sudah sore, ibu mertuanya memberikan sepotong roti kepada para warga. Lalu saat Agnes disuruh untuk membagikan rotinya, ia merasa kasihan kepada seorang bapak-bapak di sana. Dan Agnes pun memberikan 2 potong roti kepada si bapak-bapak itu. Namun ibu mertuanya mengambil kembali rotinya dan melarang Agnes untuk tidak melakukannya lagi. Hal itu membuat Agnes menyadari kalau ibu mertuanya itu ternyata sangatlah medit. Setelah itu, hari yang sudah semakin sore, mereka semua pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian, setibanya di rumah, Agnes melanjutkan pekerjaannya mengurus wedus milik suaminya itu. Singkat waktu, di malam kedua, Agnes berharap jika kali ini suaminya mau menanamkan benihnya. Namun alih-alih menyentuh istrinya, Pujo malah langsung tidur begitu saja, yang membuat Agnes kembali bersedih karena sampai saat ini suaminya belum mau menjamahnya. Di keesokan harinya, Agnes yang sangat ingin segera mempunyai keturunan, ia pun pergi ke gereja untuk berdoa karena hingga sampai saat ini suaminya sepertinya belum mau menyentuhnya. Setelah itu, Agnes diajak ibu mertuanya pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Dan di tengah sibuknya mencuci, Agnes dihampiri oleh seorang wanita hamil yang bernama Camilla. Melihat hal itu, Agnes pun sangat senang dan meminta Camilla untuk mendoakannya supaya ia cepat hamil seperti Camilla. Ты рада, что родишь дитя? Конечно, конечно, только это не всегда. Singkat waktu, di malam ketiga, lagi-lagi Agnes tidak dijamah oleh suaminya sehingga hal itu membuat Agnes sangat kecewa kepada suaminya. Lalu ia memutuskan untuk melakukan doa malam karena berdoa di tengah malam akan cepat terkabul. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Agnes mendahului yang lain pergi ke danau untuk melanjutkan memanen ikan. Semua itu ia lakukan untuk mencari perhatian sang suami dan ibu mertuanya. Namun alih-alih mendapatkan pujian dari sang suami atau mertuanya karena memanen ikan lebih awal, Agnes justru malah dimarahi karena telah ceroboh memanen ikan sendirian, karena hal itu bisa membahayakan dirinya. Beberapa saat kemudian, Agnes yang melihat Camilla sedang kesulitan menarik sesuatu, ia pun membantunya. Что это? Seketika itu, para warga langsung melakukan doa tolak bala begitu melihat Agnes dan Camilla menemukan tengkorak kepala kerbau. Dan hal itu dipercayai oleh warga setempat sebagai tanda akan datangnya musibah. Не то быть в беде. Di malam berikutnya, lagi-lagi Agnes belum juga dijamah oleh suaminya. Dan ketika dia akan tidur sendirian, Agnes mendengar kegaduhan dari rumah tetangganya. Lalu karena penasaran, Agnes pun pergi untuk melihat. Откройте! Ну пошли все вон отсюда! Туда Rupanya, Pujo dan para warga yang lain mendapati teman mereka yang bernama Carmin tewas bunuh diri. Ibunya yang melihat anaknya telah melakukan dosa besar berteriak histeris karena sudah dipastikan anaknya tidak akan pernah masuk surga. Дайте его мне! Вульф, тележку скорее! Дайте его! Давай уже тележку! Дайте мне похоронить сына! Пошли! Я хочу похоронить его! Kemudian, para warga di sana langsung membawa jasad Carmin ke suatu tempat yang berada di tengah hutan. Setelah melihat kejadian itu, Agnes yang taat beragama, dia merasa sangat ketakutan karena ia juga tahu kalau orang yang bunuh diri tidak akan pernah masuk surga. Di keesokan harinya, seorang pendeta memperingatkan semua orang untuk tidak melakukan bunuh diri karena hal itu lebih buruk daripada pembunuhan dan orang-orang yang melakukannya akan kekal abadi di dalam neraka dan bahkan jasad orang yang bunuh tidak boleh dimakamkan. Maka dari itu, jasad Carmin dibuang begitu saja di tengah hutan disatukan dengan jasad-jasad yang lain yang juga melakukan dosa besar. Namun beda halnya dengan peristiwa Ewa yang menghilangkan nyawa anaknya sendiri. Dia sempat melakukan pengakuan dosa sebelum dihukum mati sehingga dosa-dosanya pun masih bisa diampuni. Seperti itulah kira-kira penjelasan dari si pendeta di sana. Tapi perlu kalian ingat, setiap agama memiliki aturan dan hukumnya masing-masing. Jadi penjelasan itu tidak berlaku jika agama dan keyakinan kita berbeda dengan mereka. Oke, lanjut.
Singkat cerita, Agnes yang sedang membantu mertuanya mengurus ladang, seketika itu dia langsung panik setelah mengetahui kalau cairan bulanannya datang di waktu yang kurang tepat, yang membuat Agnes semakin merasa sedih karena sel-sel telurnya keburu pecah sebelum dibuahi oleh suaminya. Sore harinya setelah pekerjaan selesai, seperti biasanya mereka membagikan sepotong roti untuk para pekerja. Dan ketika Camilla meminta 2 potong roti untuk jatah bayinya, ibu mertua Agnes menolak dan langsung mengusirnya. Lalu memperingati Agnes untuk tidak dekat-dekat dengan Camilla karena sebenarnya Camilla hamil di luar nikah. Mendengar hal itu, sontak membuat Agnes kaget, apalagi ia sangat berharap bisa cepat hamil seperti Camilla. Lalu Agnes yang kecewa, dia langsung pergi dan amuk-amukan di dalam semak berduri sampai melukai dirinya sendiri. Kemudian sore harinya Agnes terlihat pelangap-pelongo sambil menatap jasad Ewa di sana. Sementara di rumah, ibu mertuanya heran dengan Agnes yang lagi-lagi telat pulang ke rumah. Sampai-sampai dia tidak mengurus kandang ternak dan juga tidak menyiapkan makanan untuk suaminya. Dan ibunya juga berkata kepada Pujo jika ibunya mulai merasa risih dengan omongan tetangga yang menganggap jika Agnes itu mandul karena sampai saat ini Agnes belum juga hamil. Dan ibunya juga merasa menyesal karena telah mengizinkan Pujo menikah dengan Agnes. Dan tanpa diduga, Agnes mendengar semua percakapan mereka dari balik dinding sehingga membuat Agnes semakin bersedih. Padahal seperti yang kita tahu bahwa Agnes belum hamil-hamil bukan karena mandul tapi karena Pujo suaminya belum juga mengadopnya hingga saat ini. Kemudian setelah Agnes mendengarkan percakapan mereka, Agnes memutuskan untuk kabur dari rumah dan kembali ke hutan tempat jasad Ewa berada. Lalu setibanya di dalam hutan, Agnes menatap jasad Ewa dengan penuh penghayatan yang seolah-olah Agnes merasa iri kepada Ewa yang kini sudah terbebas dari segala urusan duniawi dan kini sudah tenang dan bahagia di surga sana. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Agnes memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya. Namun ia tidak berani untuk menemui ibu dan kakaknya itu dan hanya bisa menatap mereka dari balik jendela. Sebenarnya di dalam hatinya, Agnes ingin sekali menemui ibunya untuk menceritakan kesedihannya itu. Namun ia merasa sangat malu karena pantang bagi seorang wanita yang sudah menikah pulang tanpa membawa suami. Tak lama kemudian, Lukas terkejut saat melihat adiknya tidur di kandang hewan. Kemudian ibunya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun di situ Agnes berpura-pura jika dia baik-baik saja dan hanya berkata jika Agnes merasa tidak nyaman tinggal bersama mertuanya itu. Mendengar tidak adanya KDRT yang menimpa adiknya itu, kakaknya pun meminta Agnes untuk kembali ke sana dan melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Namun Agnes menolak untuk kembali ke sana dan memilih diam di tengah cuaca dingin sambil pelangap-pelongo di samping rumah ibunya. Tak lama kemudian, Pujo yang diberitahu oleh Lukas jika adiknya berada di rumah, Pujo datang membawa paksa Agnes. Я туда не пойду. Идем. Давай, Агнес. Отпусти! Поднимайся. Встань. Проклятие. Ну все, хватит. Singkat waktu, beberapa hari kemudian, Pujo dan ibunya mendapati jika semua hewan ternaknya terpapar penyakit hingga membuat beberapa hewan ternaknya mati mendadak. Dan kejadian itu, ibunya menyalahkan Agnes yang sudah beberapa hari ini tidak mengurus hewan-hewan ternak tersebut dan Agnes hanya mengurung diri di kamarnya tanpa melakukan apapun. Beberapa saat kemudian, ibu mertuanya yang sudah muak berusaha menyadarkan Agnes yang akhir-akhir ini kerjaannya cuma pelangap-pelongo di dalam kamarnya. Ты должна встать и одеться. Смотри на меня, когда я с тобой говорю. Kemudian di malam harinya ketika Pujo sedang merayakan pesta bersama warga yang lain, di saat yang bersamaan Agnes yang tinggal di rumah sendirian, dia diam-diam menjilat serbuk aneh yang ia simpan di bawah kasurnya. Dan setelah menikmati serbuk itu, Agnes langsung sempoyongan dan hilang kesadarannya.
Di keesokan harinya, Agnes yang terus-terusan mengkonsumsi serbuk itu, kini keadaannya semakin memburuk. Lalu Agnes yang merasa jika hidupnya sudah tidak akan lama lagi, dia pun meminta suaminya untuk memanggil pendeta karena Agnes ingin melakukan pengakuan dosa sebelum dia meninggal dunia. Mendengar hal itu, Pujo langsung bergegas pergi untuk menjemput si pendeta. Beberapa saat kemudian, Agnes dibuat heran karena suaminya pulang sendirian. Lalu suaminya menjelaskan jika si pendeta saat ini tidak ada di tempat karena sedang pergi ke desa lain. Mendengar hal itu, Agnes yang takut mati sebelum melakukan pengakuan dosa, akhirnya dia berkata jujur kepada suaminya jika dia sudah beberapa kali memakan racun serangga. Mendengar pengakuan itu, Pujo dan ibunya langsung panik lalu mendandani Agnes untuk dibawa pergi. Namun alih-alih dibawa ke dokter, Agnes malah dipulangkan ke rumah ibunya. Dan Pujo mengatakan kepada ibu mertuanya jika dia sudah tidak sanggup lagi dengan Agnes yang kini sedang dipengaruhi oleh iblis. Sampai-sampai dia mau mengakhiri hidupnya dengan cara memakan racun serangga. Kemudian Pujo dengan terpaksa menceraikan Agnes saat itu juga. Прощай. Singkat cerita, setelah beberapa hari tinggal di rumah ibunya, keadaan Agnes mulai membaik. Lalu beberapa saat kemudian, Agnes yang akan pergi ke suatu tempat, dia berpamitan yang seolah-olah akan berpisah dengan ibunya untuk selama-lamanya. Di tengah perjalanannya, Agnes menanyakan suatu tempat kepada seorang bocil yang bernama Usron. Dan Usron yang tahu tempat yang Agnes maksud, Agnes pun meminta Usron untuk mengantarkannya sampai ke tujuan dan akan menghadiahi Usron sebuah permen gulali jika sudah sampai di tujuan. Setibanya di sana, ternyata tempat yang Agnes maksud itu adalah kuil Bunda Maria. Lalu Usron menanyakan gulali yang dijanjikan oleh Agnes. Namun Agnes berkata jika dia akan memberikan gulalinya setelah selesai melakukan doa. Dan setelah selesai melakukan doa, hal mengejutkan pun terjadi. Хлеб наш насущный. Agnes dengan teganya membunuh si bocil Usron yang sudah baik mau mengantarkannya. Lalu setelah melakukan dosa besar seperti Ewa yang membuang bayinya di awal film tadi, Agnes juga langsung pergi menuju ke gereja untuk melakukan pengakuan dosa. Di dalam gereja, bukannya ketakutan, Agnes malah terlihat bahagia karena cita-citanya untuk masuk surga sudah di depan mata. Beberapa saat kemudian, si pendeta meminta Agnes untuk melakukan pengakuan dosa sebelum ia dieksekusi mati. Dan dengan penuh penghayatan, Agnes mengingat semua dosa-dosanya dari mulai dosa kecil sampai dosa besar karena telah menghabisi Usron. Подралась с одной женщиной на пороге церкви. Я кричала на нее бранными словами. Я довела нашу козу до смерти. Из-за меня всех нас постигли несчастья. Я думала, если убью мальчика, все закончится. Я хотела стать хорошей женой, но не смогла. Я проглотила крысиный яд. Я хотела покинуть этот мир. Покинуть этот мир. Я больше не могла так жить. И мне правда очень жаль, что я убила того бедного мальчика. Прошу, не обрекай меня на адские муки. Setelah mengungkapkan semua dosa-dosanya, Agnes berharap semua dosa-dosanya itu dapat diampuni dan diizinkan untuk masuk ke surga. Di keesokan harinya, Agnes menjadi tontonan para warga yang ingin menyaksikan detik-detik Agnes akan dieksekusi mati. Agnes terlihat sangat tenang dan tidak merasa takut karena dia merasa jika pintu surga terbuka untuknya. Setelah Agnes dieksekusi mati, para warga yang percaya jika cairan merah milik Agnes sudah suci kembali, para warga di sana pun berebut untuk meminumnya. Dan bahkan mereka rela untuk membayar demi hal itu. Karena bagi mereka yang percaya, jika seseorang yang sudah melakukan pengakuan dosa, maka akan kembali suci. Dan mereka pun yakin jika kini Agnes sudah tenang di surga sana.
Nah, di akhir film dijelaskan mengapa Pujo belum ingin mempunyai anak setelah menikah dengan Agnes. Karena dalam catatan sejarah menjelaskan jika di Eropa pada abad 17 dan 18, orang-orang di sana pada masa itu sering melakukan perbuatan keji seperti perbuatan ewa yang membuang bayinya sendiri. Lalu setelah melakukan dosa besar, para pelakunya akan melakukan pengakuan dosa sebelum dieksekusi mati supaya bisa diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan tiket untuk masuk surga. Lalu mereka yang ingin melakukan perbuatan dosa besar, mereka pasti mengorbankan bayi atau anak kecil seperti yang dialami oleh Usron karena mereka yakin kalau anak-anak belum memiliki dosa dan sudah dipastikan anak-anak yang jadi korban akan dengan mudah masuk ke surga. Nah, karena itulah Pujo takut jika anaknya nanti atau istrinya akan mengalami hal serupa yang dilakukan oleh Ewa dan para orang-orang di sana pada masa itu. Pesan apa saja yang bisa diambil dari film ini? Jangan lupa ya, tulis di kolom komentar. Oke lah, segitu saja alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pembawaannya. Saya Pujo pamit undur diri. Bye-bye.